Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan makalah kami dengan judul Anecdotal Record. Untuk memenuhi tugas mata kuliah Asesmen Perkembangan Anak Usia Dini yang diampu oleh Ibu Yulia Rahmatika Aziza MPD. Kami dari kelompok 5 dengan anggota saya Isna Afifa Azizi, lalu ada teman-teman saya Bunga Kurnia Juliandra, Fitriah, Mukhalifatul Ananim, Neni Dwi Damayanti, dan juga Tri Utami. Disimak ya teman-teman. Pembahasan makalah kami yang pertama, pengertian anecdotal record. Kedua, macam-macam anecdotal record, karakteristik dan tujuan anecdotal record, kelebihan dan kekurangan anecdotal record, dan yang terakhir, langkah-langkah dan format penyusunan anecdotal record. Subbab pertama, pengertian anecdotal record. Catatan anekdot atau anecdotal record adalah cara pengumpulan data melalui pengamatan langsung tentang sikap dan perilaku anak yang muncul secara tiba-tiba. Anecdotal record merupakan uraian tertulis mengenai perilaku yang ditampilkan oleh anak dalam situasi khusus. Catatan anekdot menjelaskan sesuatu yang terjadi secara faktual, sesuai dengan apa yang dilihat dan didengar, dengan cara yang objektif, tidak berprasangka dan tidak menduga-duga. Macam-macam anecdotal record. Macam-macam anecdotal record itu ada 3. Yang pertama, catatan anekdot deskriptif. Yang kedua, catatan anekdot interpretatif. Dan yang ketiga, catatan anekdot evaluatif. Catatan anekdot deskriptif yaitu catatan yang menggambarkan perilaku, kegiatan, atau situasi dalam bentuk pernyataan, baik pernyataan yang bersifat umum maupun khusus. Catatan anekdot deskriptif terdiri dari 2 macam, yaitu catatan anekdot deskriptif umum dan catatan anekdot deskriptif khusus. Yang pertama, yaitu catatan anekdot deskriptif umum, yaitu catatan yang berisi catatan kegiatan, tingkah laku, atau situasi dalam bentuk pernyataan umum. Misalnya, Indah mulai tidak tenang di kelas. Banyak pekerjaannya yang tidak selesai pada waktunya. Ia mulai menghindarkan dan menjauhkan diri dari percakapan dengan teman. Nah, itu bersifat umum. Catatan anekdot deskriptif khusus, yaitu berisi tentang catatan kegiatan, tingkah laku, ataupun situasi dalam bentuk pernyataan khusus. Misalnya, udara sangat dingin dan disertai hujan rintik-rintik, sehingga pada waktu istirahat hari ini siswa tidak turun ke lapangan bermain. Mereka memilih di ruang olahraga. Jadi, pernyataannya itu lebih khusus gitu. Nah, yang kedua yaitu catatan anekdot interpretatif. Apa itu catatan anekdot interpretatif? Yaitu catatan yang menggambarkan perilaku atau situasi yang penafsirannya didukung oleh fakta. Misalnya, pada minggu terakhir Ida tampak gelisah. Kenapa kok gelisah? Karena pertumbuhan badannya begitu cepat. Tentulah pertumbuhan itu yang menyebabkan ia gelisah. Nah, kan pernyataannya pada minggu terakhir Ida tampak gelisah, sedangkan faktanya pertumbuhan badannya begitu cepat. Itu kan fakta. Yang ketiga yaitu catatan anekdot evaluatif. Catatan anekdot evaluatif yaitu catatan yang menggambarkan perilaku kegiatan atau situasi berupa penilaian oleh observer berdasarkan ukuran baik buruk, benar salah, layak tidak layak, dan dapat diterima ataupun tidak dapat diterima. Misalnya, pada hari ke-7, Devi memperlihatkan sikap yang lebih baik terhadap teman sepermainan. Ia mulai memberikan pertolongan kepada teman-temannya. Nah, yaitu penilaian catatan evaluatif itu lebih ke penilaian. Penilaian baik buruk, penilaian benar salah, penilaian layak tidak layak, dan dapat diterima ataupun tidak dapat diterima. Pokoknya penilaian.
Karakteristik dan tujuan anekdotal record. Menurut Godwin dan Discroll, ada beberapa karakteristik khas dari pencatatan anekdotal record, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, merupakan hasil dari observasi langsung. Yang kedua, pencatatan merupakan data yang akurat dan spesifik tentang kejadian atau peristiwa-peristiwa tertentu. Yang ketiga, pencatatan anekdotal record menyediakan informasi tentang konteks terjadinya perilaku. Yang keempat, mengidentifikasi setting dan situasi sehingga perilaku tidak dapat dipisahkan dari kejadian atau peristiwa yang mempengaruhi atau menyebabkannya. Yang terakhir yaitu anekdotal record mencatat peristiwa atau perilaku yang biasa atau perilaku yang tidak biasa yang ditampilkan oleh observer. Tujuan anekdotal record ada dua. Yang pertama yaitu memunculkan situasi belajar yang lebih tepat, sehingga dapat memunculkan perilaku yang diharapkan dan mencegah munculnya kembali perilaku yang tidak diharapkan. Dan yang kedua yaitu memperkuat pemahaman guru terhadap setiap anak sebagai suatu pola atau munculnya profil anak. Untuk yang selanjutnya yakni kelebihan dan kekurangan anecdotal record. Kelebihan catatan anekdot atau anecdotal record yakni catatan ini menggambarkan perilaku individu yang unik. Lalu, sebagai catatan tentang perilaku yang jelas akan menghasilkan pemahaman yang lebih tepat mengenai subjek. Jadi dengan adanya catatan anekdot ini, kita akan lebih memahami bagaimana perilaku seorang anak. Lalu, sebagai kelengkapan data kuantitatif dan memperkaya penafsiran perilaku. Selanjutnya, kekurangan catatan anekdot. Yang pertama, penggunaan catatan anekdot ini memerlukan waktu yang panjang. Lalu, catatan ini dapat berguna hanya jika penggambaran pengamatannya akurat. Jadi, catatan anekdot ini harus dilakukan dengan akurat atau harus dicatat dengan akurat. Lalu catatan ini bisa menciptakan masalah yang serius bagi personal sekolah jika tanpa disertai prinsip kerahasiaan. Dan yang terakhir, beberapa kejadian yang dialami subjek cenderung menjadi bahan observasi dan juga dicatat. Poin selanjutnya yaitu langkah serta format penyusunan catatan anekdot. Dalam catatan anekdot ada 3 tahap, yaitu tahap persiapan yang mencakup langkah-langkah berikut. 1. Menentukan aspek perilaku yang akan dicatat. 2. Menentukan bentuk catatan anekdot. Tahap yang kedua yaitu tahap pelaksanaan. Guru menyiapkan format catatan, kemudian mengambil posisi yang memudahkan proses pencatatan. Selanjutnya, guru melakukan pencatatan perilaku khusus anak dan diusahakan agar ia tidak menyadari jika sedang diamati. Dan tahap yang terakhir yaitu tahap analisis hasil. Tahap analisis hasil berupa pemberian komentar atau interpretasi guru terhadap perilaku anak pada suatu kejadian berdasarkan hasil pencatatan. Contoh catatan anekdot dapat dilihat pada gambar berikut ya teman-teman. Baiklah teman-teman, mungkin sekian presentasi dari kelompok 5. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan juga kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.